Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Muntaza. Saya di sini akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dunia remaja saat ini sangatlah unik. Para remaja punya gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya, termasuk cara mereka berbahasa. Masa remaja seringkali dikenal dengan masa pencarian jati diri atau ego identity. Ini terjadi karena fase remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Masa transisi ini menjadi karakteristik penting dan tersendiri karena dilihat dari fisiknya mereka sudah seperti orang dewasa, tetapi aspek psikisnya sesungguhnya belum dapat menunjukkan bahwa mereka ini dewasa. Dalam pergaulan dunia remaja biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok yang lainnya. Dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan seperti WhatsApp dan jaring sosial lainnya. Tidak peduli apakah orang lain di luar sana memahami atau tidak, mereka cukup percaya diri dan nyaman dengan kata-kata yang aneh dan membingungkan orang di luar sana. Penanaman bahasa gaul ini jelas mengandung konsekuensi bagi para remaja pada umumnya. Bagi yang tidak mau menggunakan bahasa gaul akan dianggap tidak gaul atau ketinggalan zaman, ya. Sebuah istilah yang amat mengerikan jika seorang remaja dicap sebagai anak tidak gaul oleh komunitasnya sendiri, oleh teman-temannya sebagai yang temannya sendiri, sehingga menimbulkan efek yang psikologis yang luar biasa, bisa mengurangi mereka untuk wajib menggunakan bahasa pergaulan itu. Indonesia bahasa gaul terbawa-bawa dalam identitas keseharian mereka, baik di kalangan sendiri maupun di kalangan lingkungan formal seperti di sekolahan. Di keluarga juga mereka menggunakan bahasa gaul. Hal ini lebih diperparah karena dalam komunikasi lisan maupun tulisan, baik disadari atau tidak, para remaja atau siswa tidak dapat secara spontan memilih-milih pemakaiannya. Pada masa ini, para remaja lebih banyak berada di luar rumah atau biasanya akan lebih nyaman dengan suasana di luar rumah bersama dengan teman-temannya, kelompok, seangkatannya, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada gaya bicaranya, bahasa digunakannya, pembicaraannya, sikap, minat, perilaku, dan penampilannya akan lebih besar dipengaruhi oleh teman-teman sendirinya. Sudah ketakutan tersendiri jika tidak diterima dalam dunianya karena sederet sebutan seperti kurang pergaulan seperti kuper gitu kan, tidak gaul, ketinggalan zaman, kampungan, udik. Bahasa yang digunakan dalam bergaul remaja memiliki ciri-ciri khas dan sangat menonjol, seperti pemunculan vokal sebagai vokal depan, tengah, dan lalu vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bula, dan di samping itu variasi bunyi-bunyi vokal ditanya dengan munculnya bunyi vokal atau pop. Hampir sebagian besar kosakata remaja, kata-kata tersebut antara lain terdapat pada kata-kata seperti gue, ngeles, capek deh, banget, bete, rame, ember, cewek, gue, lo, cowok, itu kan, bokap, banyak banget di sini. Bahasa pergaulan di luar sana masih banyak sekali dan dan masih banyak sebagainya. Salah satu sebab mengapa remaja cenderung menggunakan bahasa pergaulan antara lain seperti yang dikatakan oleh Asrori di atas, di mana remaja biasanya selalu ingin menampilkan beda dalam pencarian identitas dirinya. Munculnya bahasa pergaulan terjadi karena dinamika kehidupan di masyarakat. Kemajuan teknologi komunitas yang sangat pesat turut mendorong perkembangan bahasa, ditambah lagi dengan kemunculan situs jaring sosial di dunia maya. Dewasa ini menggunakan bahasa gaul tidak hanya menjangkit kalangan remaja di perkotaan saja, tapi juga telah menjadi fenomena di pelosok negeri hingga di pedesaan. Hal ini antara lain sebagai akibat mobilitas urbanisasi yang kian sulit terkendali. Era globalisasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses secara terbuka berbagai informasi dan gaya hidup. Tak ketinggalan pula para remaja, rata-rata remaja yang
rata-rata para remaja dan semua kalangan dan tingkat perekonomian yang sudah memiliki handphone, gadget dengan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Fungsi dan kegunaannya belum lagi kemudahan dalam mengakses internet dunia maya. Tentunya ini mempermudah mereka berkomunikasi secara bebas menggunakan bahasa gaul tanpa kaidah dan bahasa yang baik dan benar. Sarana lain yang ikut memberikan fasilitas pengembangan pesatnya bahasa gaul adalah acara-acara di televisi, iklan-iklan komersial, sinetron-sinetron, film nasional, dan internet jejaring seperti Facebook, Twitter, majalah, Instagram, koran, dan masih banyak lainnya. Semuanya membuka ruang yang lebar dan ikut andil dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa gaul tersebut. Hmm, dampak positif penggunaan bahasa gaul antara lain dapat menjadikan remaja lebih kreatif, bahwa bahaya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Itu dampak positifnya, tapi di sini masih banyak dampak negatifnya, seperti eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurutnya derajat bahasa penggunaan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia telah minim. Dan yang ketiga yaitu penggunaan bahasa alay bisa menyebabkan pembentukan dan pemahaman yang mengkristal di kaum muda. Hal ini dikhawatirkan kan akan merusak tatanan bahasa Indonesia jika kegemaran ini berlangsung lama dan makin dicintai. Bismillah kita mengubur semangat semua pemuda. Yang keempat yaitu bahasa gaul akan mempengaruhi pembendaharaan bahasa Indonesia. Dan saran bagi semua masyarakat Indonesia saat ini yaitu banyak-banyaklah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan bahasa Indonesia. Luntur dari hilangnya penggunaan bahasa Indonesia karena kurang kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri ini. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaiannya maksud kepada lawan bicara kita. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar yaitu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan bahasa baku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini terjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kata dan kalimat saya kurang jelas dan kurang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.